Semangat pagi, teman SMA. Kali ini akan kami sampaikan bagaimana tata cara teknis penulisan ijazah SMA. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ijazah ditulis dengan tulisan tangan dan pastikan menggunakan tinta bolpen atau pena yang tidak mudah luntur. Baiklah, kita mulai dari halaman muka atau halaman depan. Pada bagian ini, diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Pada bagian nomor pokok sekolah nasional, diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Untuk kabupaten atau kota, diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret apapun, baik tulisan kabupaten ataupun kota. Langsung saja tuliskan nama kabupaten atau kotanya. Dan pada bagian provinsi diisi dengan provinsi sesuai lokasi setempat. Untuk penulisan nama diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Baik, untuk bagian tempat tanggal lahir diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Selanjutnya, nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah dituliskan di sini. Berikutnya, pengisian nomor induk diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Pengisian nomor induk siswa nasional harus yang aktif. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Dapodik. Selanjutnya, penulisan pada bagian ini diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Dan bagian ini diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Kemudian, bagian ini diisi dengan nama kepala sekolah dari sekolah bersangkutan tanpa perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip dan kemudian dibubuhkan tanda tangan. Serta terakhir, ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna yang dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto.
Teman SMA, selanjutnya kita beralih ke halaman belakang dari ijazah. Di bagian nama, diisi dengan nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya.
Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Sama seperti halaman depan, bagian ini diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Demikian pula pada bagian ini diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Selanjutnya, nomor induk siswa nasional dari Dapodik yang aktif diisikan di sini. Teman SMA, untuk tabel ini diisi dengan nilai ujian sekolah. Nilai untuk setiap mata pelajaran ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Untuk kolom rata-rata diisi dengan menjumlahkan nilai semua mata pelajaran dibagi jumlah mata pelajarannya dengan pembulatan 2 angka desimal. Selanjutnya, penulisan pada bagian ini diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Untuk tanggal penerbitan ijazah ditulis dengan tulisan angka dan bulan, ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan dan tidak disingkat. Penulisan pada bagian ini ditulis dengan nama kepala sekolah sama dengan keterangan pada halaman depan. Dan terakhir, dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan. Baiklah.
Baiklah teman SMA, demikian tadi penjelasan tentang tata cara pengisian ijazah. Semoga bermanfaat dan dapat mengurangi tingkat kesalahan penulisan ijazah. Informasi selengkapnya silakan dibaca kembali lampiran Persesjen Kemendikbud nomor 23 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2020-2021. Sekian dan terima kasih.